Viral, seorang warga negara Cina diduga melakukan suap dengan cara menyelipkan uang dalam paspornya guna mendapat jalur hijau di Bandara Soekarno-Hatta. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono minta pagar bambu di perairan Kabupaten Tangerang, Banten agar jangan dicabut. Halo, selamat malam pemirsa. Aksi pencurian ayam dipergoki warga di Goa, Sulawesi Selatan. Akibatnya pelaku dihakimi massa. Bersama saya Syafaati Suryo, inilah iNews Malam selengkapnya. Aksi pencurian ayam dipergoki warga di Bumi Lestari Limbung, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Warga yang geram dengan aksi pencurian ayam menghakimi remaja ini hingga babak belur. Warga kesal karena beberapa kali terjadi aksi pencurian yang dilaporkan. Menurut salah seorang warga, aksi pencurian ayam dilakukan oleh 2 orang, namun satu pelaku berhasil melarikan diri dari kejaran warga menggunakan sepeda motor. Diketahui peristiwa terjadi pukul 3 pagi. Banyak orang. Jadi saya keluar rumah, saya lihat ada saya bilang kenapa? Dia bilang mencuri ayam pak. Sekitar jam 3 teman warga. Sempat dimasak oleh warga atau seperti apa? Kelihatan saya tidak lihat dimasak karena sudah ada di depan rumah itu. Saya larang semua ada yang pukul. Cuma saya lihat belur itu tadi itu. Sudah babak belur? Iya. Memang sempat sudah ambil ayam warga atau seperti apa? Menurut keterangan warga sudah ambil itu ayam bangkok. Kalau saya tidak salah 1 ekor itu. Guna penyelidikan, remaja yang tertangkap mencuri ayam dibawa ke Mapolsek Bajeng untuk menjalani pemeriksaan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, usai viral kasus pencurian 5 batang kayu di Gunung Kidul, Yogyakarta dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara berakhir damai. Pelaku mengaku terpaksa mencuri kayu karena terdesak ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. M, pria berusia 44 tahun ini diringkus polisi karena kedapatan mencuri 5 batang kayu di hutan negara Palian, Gunung Kidul, Yogyakarta. Pelaku pun dijerat dengan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Pelaku mengaku terpaksa mencuri kayu karena terdesak ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pihak Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta sempat menolak adanya restoratif justice sehingga pelaku tetap diproses hukum. Untuk inisialnya saudara M, warga Panggang, umurnya 44 tahun. Dan itu dijerat pasal berapa, Pak? Jadi untuk pasalnya adalah pasal 82 Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Dengan ancaman hukuman? Ancaman hukumannya 5 tahun. 5 tahun. Ini potong. Pelaku dinilai merugikan negara hingga 2 juta rupiah. Namun usai kasus ini viral, akhirnya penahanan pelaku ditangguhkan. Sebelumnya kasus ini sempat menjadi sorotan warganet di media sosial dan membandingkannya dengan hukuman koruptor yang dinilai lebih ringan. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Usai diperiksa selama 24 jam, pelaku pembunuhan Satpam oleh majikan Abraham Felix resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Satreskrim Polresta Kota Bogor, Jawa Barat. Motif pelaku membunuh korban karena sakit hati sering dilaporkan pulang malam ke ibu pelaku. Septian 36 tahun ditemukan tewas di tempatnya bekerja di Jalan Lawang Gintung, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Korban tewas usai terlibat cekcok dan dianiaya anak majikannya sendiri di rumah mewah yang merupakan tempat jual beli mobil bekas. Aparat Polresta Bogor Kota yang datang ke lokasi langsung menggelar olah TKP.
Dari hasil penyelidikan, korban tewas akibat luka senjata tajam di bagian dada dan perut. Guna kepentingan penyelidikan, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diautopsi. Oh, orangnya begitu Pak, emang ada stres. Oh gitu, stres seperti apa? Stresnya bisa diceritain nggak maksudnya stresnya penyakit atau memang dia temperamen? Temperamen juga, penyakit juga. Jadi emang udah watak emaknya turunan dari emaknya juga sama. Dia kayak belakangan mental gitu orangnya. Itu waktu dia pernah diapain sama? Ya, sering disiksa, ditipukin segala macam. Kalau salah jalan dulu kan saya supirin dia. Aparat Satreskrim Polresta Bogor Kota resmi menetapkan Abraham Felix sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan satpam bernama Septian. Petugas juga menemukan sebilah pisau yang digunakan Felix saat menghabisi nyawa korban di rumahnya. Dari hasil pemeriksaan, motif tersangka membunuh korban lantaran sakit hati karena korban sering mengadu kepada ibu tersangka. Hasil tes urin tersangka juga terbukti positif menggunakan narkoba jenis Sinte. Itu kita sudah melakukan otopsi, kemudian saat ini tersangka sudah kami tetapkan dengan melalui proses gelar. Dikarenakan sakit hati, karena korban ini sering melaporkan tersangka yang sering pulang malam kepada orang tuanya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 338 KUHP dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, anggota Brimob Polri yang bertugas dalam operasi Damai Kartens di Papua gugur saat bertugas. Jasad korban yang tiba di rumah duka disambut isak tangis keluarga. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Brigpol Anumerta Iqbal Anwar Arif Harahap tiba di rumah duka di Kelurahan Jakastia, Kota Bekasi Sabtu malam. Rekan-rekan korban di Satuan Brimob Polri juga berdatangan untuk berbela-sungkawa. Usai disemayamkan di rumah duka, pihak keluarga langsung menggelar tahlil dan doa bersama. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Rencananya, jenazah korban akan dimakamkan di TPU Polri, Cikeas, Kabupaten Bogor, Minggu pagi. Sebelumnya, Brigpol Anumerta Iqbal Anwar Arif Harahap meninggal dunia setelah ditembak di bagian leher oleh separatis Papua saat patroli rutin di wilayah Yalimo, Papua, Jumat sore. Korban yang melintas dengan anggota Satgas Damai Kartens diserang dari arah tebing. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.
tepat kalau disegel, tapi oke lah kita hargai ya. Kenapa masih dihargai? Karena yang benar itu adalah dia dirubuhin. Pemirsa, pembongkaran pagar laut di kawasan Tanjung Pasir, Tangerang saat ini ditunda sementara. Hal ini karena pembongkaran di hari pertama mengalami sejumlah kendala dan tengah dievaluasi. Pembongkaran pagar laut di kawasan Tanjung Pasir, Tangerang yang melibatkan pangkalan utama TNI Angkatan Laut dan masyarakat setempat saat ini ditunda sementara. Evaluasi pembongkaran pada hari pertama masih dilakukan karena pembongkaran di hari pertama terdapat sejumlah kendala dan kurang efektif. Ombak besar dan dalamnya pagar yang sudah tertanam menyulitkan proses pembongkaran, di mana di hari pertama 600 personel TNI baru bisa mencabut pagar sepanjang 2,2 km dari total 30,16 km. Sembari menunggu hasil evaluasi TNI Angkatan Laut, sejumlah nelayan yang akan membantu pencabutan pagar menunggu terlebih dahulu dengan kapal-kapalnya di kawasan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Sementara itu, nelayan di Pantai Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang bersyukur atas dibongkarnya pagar laut. Sebab keberadaan pagar laut telah menyulitkan nelayan dalam mencari ikan. Sebelumnya nelayan juga mengaku sulit untuk mengadu. Namun setelah viral dan jadi sorotan media, pagar laut akhirnya dibongkar. Nelayan pun berharap pagar laut sepanjang 30,16 km ini bisa dibongkar seluruhnya agar aktivitas melaut bisa kembali normal. Akhirnya sampai tercapai seperti kayak sekarang, bisa adanya pembongkaran itu. Sebelumnya benar-benar sangat alot, kita melapor sana sini pun itu nggak ada tanggapan, apalagi dari pihak kepala desa. 1-2 kali kita diketemuin, 2-3 kali, keempat kali itu kita ditinggal, nggak ada tanggung jawabnya, nggak ada respon apa yang diarahin ke kita itu nggak ada sama sekali. Ini khusus nelayan, bener nelayan, asli nelayan. Perangkat desa berarti sama sekali tidak ada? Tidak ada sama sekali. Sementara itu, Kadis Penal Laksma Ima Dewi Rahadi Arsanta menyebut proses pembongkaran pagar laut ini akan memakan waktu paling cepat hingga 10 hari tergantung kondisi cuaca. Bagi pemirsa sekalian, saya sampaikan untuk pelaksanaan pembongkaran hari ini alhamdulillah berjalan lancar. Target kita untuk hari ini itu 2 km untuk membuka jalur. Targetnya untuk membuka jalur biar nelayan bisa melaut, menangkap ikan. Dihadapkan dengan kondisi cuaca saat ini, memang ada kesulitan-kesulitan, tapi insya Allah mohon didoakan biar cuacanya bersahabat, biar bisa lebih cepat melaksanakan pembongkaran. Demikian. Mungkin rencana ini estimasi akan selesai rampung dalam waktu berapa hari, dan mungkin untuk mekanismenya pembongkarannya nanti menggunakan sistem seperti apa Pak ini nantinya Pak? Baik, kita pagi ini ada 2 takbut kita, cuma karena kondisinya surut, draftnya lautnya terlalu dangkal, hanya 1,2 sampai 1,4 meter, 1,2 sampai 1,5 meter. Harapannya kalau memang bisa, kondisinya hanya bisa kita menggunakan nelayan sama rip, skoci karet. Jadi tujuannya biar lebih aman untuk unsur-unsur kita yang membantu penarikan, pembongkaran. Harapan kami juga nanti mudah-mudahan nelayan makin banyak bergabung bersama kami untuk melaksanakan pembongkaran itu. Artinya memang nanti masyarakat pesisir pantai juga turut dilibatkan atau seperti apa Pak? Iya, kita turut libatkan masyarakat pesisir untuk membantu mempercepat pembongkaran. Oke. Ya. Pak, targetnya paling cepat itu 10 hari paling cepat. Dihadapkan dengan cuaca ya. Tapi kalau cuacanya bergelombang seperti sekarang, ya mungkin teman-teman wartawan juga udah ngerasakan hari ini.
Ya. Oke. Pak, ini kan memang dari limbahnya sendiri Pak, dari tadi bangkai bambu-bambunya itu nantinya apakah dibawa ke bibir pantai atau mungkin akan dimanfaatkan atau seperti apa, atau justru dibiarkan begitu saja di laut Pak? Untuk saat ini kita masih belum memikirkan untuk itu ya. Apakah nanti ditampung atau diolah lagi targetnya, karena kita masih memikirkan bagaimana membuka jalur yang 2 km ini. Kalau lihat cuacanya seperti ini otomatis akan ke pantai semua kayu-kayunya, otomatis. Tapi nanti dikumpulin dari satu tempat. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta pagar bambu misterius yang terpasang sepanjang 30,16 km di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten agar jangan dicabut. Menurutnya pagar bambu tersebut harusnya bisa menjadi barang bukti untuk memudahkan penyelidikan. Kalau nyabut kan gampang ya, tapi kan nyabut juga seperti kemarin misalnya saya mendengar berita ada pembongkaran oleh institusi Angkatan Laut misalnya seperti itu. Ya saya nggak tahu, harusnya itu barang bukti. Setelah dari hukum sudah terdeteksi, terbukti, sudah diproses hukum.